Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman amma ba'du. Selamat malam and sampurasun. Kawan-kawan, anak cucu Aki dan siapapun yang menyimak dongeng ini dimanapun berada, malam ini Aki ada dua pertanyaan yang menggelitik tentang budaya. Yang pertama dari Kang Haji Asep Ridwan, yaitu Sekretaris Juken Kabupaten Bandung, pensiunan Bapak Kabid dari DP3 AKB Kabupaten Bandung. Sekarang menjadi Mbah di Arjasari. Yang kedua pertanyaan dari Kang Tatang. Kang Tatang ini malang melintang menjadi pejabat di Kabupaten Bandung kemana-mana, tapi beliau berasal dari NIP 38. Istrinya juga seorang bidan. Waktu ujiannya Aki juga ikut partisipasi bersama-sama istrinya beliau. Pertanyaannya begini, yang pertama Ki, bagaimana dengan kesenian yang sekarang dalam menjemput pengantin itu lengser dibarengi dengan ambu-ambu, ya? Padahal itu kadang-kadang laki-laki menjadi perempuan, dan menurut saya katanya itu cawerang, malah merusak kepada tatanan dan makna dari budaya, asal ngebodor aja katanya. Itu yang pertama dari Kang Asep Ridwan. Sedangkan Kang Haji Tatang ini adalah bertanyakan tentang bagaimana perempuan atau pengantin yang nyawer sendiri-sendiri. Itu gimana itu Ki katanya. Merasa diri punya talenta padahal salah menempatkan. Oke, Aki akan menjawab dulu tentang pertanyaan Kang Haji Asep. Ya, Kang Haji, lengser itu di dalam budaya Sunda punya 3 peranan. Disebutnya juga lengser. Lengser itu turun. Jadi lengser Kaprabon itu adalah turun dari pejabat. Misalnya kan dulu Pak Harto disebut lengser Kaprabon gitu ya. Jadi itu. Lengser itu maknanya ada 3. Yang pertama dia adalah duta, utusan. Utusan siapa? Utusan yang punya rumah untuk pangbagea, menjemput calon pengantin laki-laki, ya. Itu dari jauh karena penjemputan resminya nanti kan di sebelah sini nih, diatur sama si lengser itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah bewara. Bewara, ya, baik itu sebagai penjemput pengantin ataupun di negara. Lengser itu bewara. Lah kalau sekarang mah Kominfo, Menteri Penerangan begitu. Dan yang ketiga adalah penata, pengatur silaturahmi. Kalau di negara pengatur di mana tempat duduk dan lain sebagainya itu dulu lengser. Nah sekarang juga di dalam silaturahmi calon pengantin laki-laki di mana, perempuan di mana, keluarga laki-laki di mana, perempuan di mana, itu yang diaturnya oleh lengser. Jadi bukan oleh WO, bukan ya begitu. Makanya lengser itu kata-katanya itu tetap dulu itu. Sekarang pada dirubah. Mohon maaf ini suara Aki agak serem. Malum subuh ya. Rep angin eureun heula di dieu aya carita. Jadi angin juga harus berhenti dulu. Jep sora repeh heula di dieu aya carita. Terus menyuruh pek bende gerak takol 3 kali sing walaatra. Gung gung gung, itu tugas lengser. Jadi yang pertama menjelaskan bahwa di sini ada cerita. Nah setelah itu baru lengser cerita bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu yang dianti-anti oleh kita
yaitu ini bla bla bla. Begitu. Itu tugas lengser. Kalau di negara benda Gratakol misalnya ada pembukaan satu acara kegiatan, kan ditakol tuh 3 kali. Nah sebelumnya yang nyuruh itu lengser, sekarang lengsernya diganti dengan protokol dengan kepala acara. Ini pengembangan budaya. Namun demikian pengembangan budaya itu tidak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan perintah Allah. Allah itu tidak senang kepada orang yang berlebihan. Ya begitu. Misalnya di dalam falsafah Sunda itu menceritakan ayat Allah, cuman dalam bahasa budaya. Ini, pamiri gamelan kawih, jumponan wirahmatari, sagala ulah sok leuwih, matak nyiksa kana diri. Tuh, itu falsafah Sunda. Tidak boleh berlebih. Nah memang apa yang sekarang dilakukan oleh para budayawan bagus-bagus saja. Kalau si Ambu ini mendampingi lengser, kemudian menjelaskan dan mapag panganten ikut mengatur bagus saja. Cuman ini berlebihan. Kadang-kadang ambunya dua-duanya di situ berantem. Yang penting diketawain orang, padahal itu sudah menyalahi aturannya. Gitu kayaknya ya. Itu yang ditanyakan oleh Kang Asep. Makanya Aki juga sama kurang seneng ya. Ini tanggung jawab Kang Ega Robot. Nanti Aki sampaikan ini ke Kang Ega Robot ya. Ini bukan tidak setuju. Nggak pas di dalam itunya. Apalagi si ambu-ambu ini maksa minta duit kepada rombongan calon pengantin laki-laki atau kepada siapapun. Ini kan sudah memalukan budaya ini. Itu Kang Asep. Aki juga tidak setuju ini ya. Mudah-mudahan nanti Kang Asep juga ikut membantu. Kemana ini? Kemana ini para dinas kebudayaan ya? Kemana? Kapan ini? Latihan-latihan para seniman supaya sopan, santun, sesuai dengan aturan-aturan agama. Kan kita mah dari agama namanya juga. Itu yang pertama kepada Kang Asep Ridwan. Setuju Juragan Mah Arjasari ya, setuju. Ini Sekjen Juken Kabupaten Bandung. Yang kedua kepada Kang Tatang. Kang Tatang mengatakan bahwa orang nyawer oleh sendiri itu ngaco. Karena hukum nyawer ini adalah pepatah orang tua kepada anaknya yang sedang kawin. Sedangkan dia sedang kawin, apa kamu pepatahan orang tuanya? Ini ngaco bener, ya ngaco bener ini. Dan inilah yang disorot oleh Kang Dedi, yang disorot oleh para seniman. Ini bagaimana? Kemana ini para seniman Sunda? Kemana ini dinas kebudayaan? Tidak bertanggung jawab, sehingga ada yang sangat salah juga dibiarkan. Tapi kebetulan ini belum banyak. Hanya ini nanti akan menjadi sesuatu. Katakan Tatang, boleh saja kita mempertunjukkan talenta, mempertunjukkan keterampilan, tapi harus pada tempatnya. Itu intinya ya. Jadi sekali lagi Aki mohon jati jangan sampai kasilih kujunti. Dasar kemuliaan bangsa, gumantung kana rasana, dumedeh dina ngariksa, ngaronjatkeun budayana. Lamun ilang budayana, pinasti sirna bangsana. Aki sudah tidak akan bertanggung jawab nih. Tapi kalau kemarin-kemarin siapa saja Aki berdiskusi dengan ulama, dengan ustadz, dengan siapa selama kita dalam rel. Tapi kalau kita sudah hilang dari relnya, ya kita dicemoohin bener. Tuh. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa maksiat itu terjadi di dalam hiburan, itu Aki tidak bertanggung. Tapi sekarang siapa yang mau ngomong? Karena Aki yang dibicarakan adalah hakikat-hakikatnya. Soklah yang kurang mah. Eleh hujat orang gelut gitu ya. Karena budaya itu adalah sesuatu ciri bangsa. Jangan terjadilah orang Bandung menjadi orang Timur Tengah. Orang Bandung ya orang Landung. Jalankan syariat Islam dengan budaya Bandung. Begitu perintah dari Allah juga. Ingat kan di surat Ar-Rum ayat 22. Allah menciptakan orang ini berbeda. Suku bangsa, beda bahasa, beda warna kulit. Supaya kamu mengetahui. Supaya kamu tahu bahwa kita itu berbeda dengan orang Mesir. Kita disuruhnya di Indonesia atau sararea ge meureun hayang dekat Madinah di sana supaya kita berlipat ganda pahala sholat. Tapi kan tidak begitu. Karena ada bagiannya
Wah, kalau di Indonesia mah ya semua kita jadi haji, belum tentu. Belum tentu. Justru pahala kita berangkat ke sana naik haji itu dilipat gandakan oleh Allah. Begitu. Nah, inilah yang kita kaji sekarang. Mudah-mudahan Kang Asep urang betulkeun tanya, urang betulkeun si ambu-ambu itu ditertibkan. Tolong nih Kang Ega, tolong ini semua para seniman terutama yang ada di Institut Seni Budaya Bandung. Jangan sampai sudah kita dicemoohkan orang karena dianggap kita itu adalah tempat maksiat lah, tempat itu. Kata-kata kita sendiri jadi salah. Oke? Kita berjuang. Hayu dengan siapa? Ada yang orang mau ala barat, oleh kita cegah, ya. Saksofon, kenapa tidak suling? Begitu. Soal itu sulingnya, lagunya berkembang dan lain sebagainya. Yang penting jangan dulu dirubah. Sunda jeung Sunda, ada protokolnya bahasa Indonesia. Kacau kan? Cek kurang. Kacau sote oleh kita. Yang harus mempertahankan ciri sabumi, cara sadesa. Jawadah tutung biritna, sacarana. Tapi cara yang benar. Karena benar itu ada 3. Benar kata pribadi, benar kata umum, dan benar kata hukum. Arik benar cek pribadi mah eta bebeneran. Tapi benar kata umum belum tentu benar secara hukum. Yang benar adalah secara hukum yang dilaksanakan dengan bijaksana sesuai dengan kondisi masing-masing. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.